Ya, selamat pagi Ibu Bapak Saudara-saudara yang harus bahagia, jangan lupa karena kita beruntung memiliki 3 hoki. Harus bahagia karena beruntung terlahir di alam manusia. Harus bahagia karena beruntung mengenal Dhamma dalam masa kehidupan kita, dan harus bahagia karena beruntung masih hidup sehingga bisa mencari harta yang nantinya benar-benar kita bawa waktu kita ganti rupa, gitu ya, mati, pindah ke sesuatu tempat. Terimalah salam Dhamma dan Namo Buddhaya. Ibu Bapak Saudara-saudara, hari ini kita sudah mencapai lewat tengah Desember, sebentar lagi jebret. Kalau kita lihat apa benar kehidupan ini coraknya, itu anicca, dukkha, anatta. Wah, sebagian orang ngomong benar. Nah, saya juga ngomong benar. Buktinya apa? Kalau saya bicara dengan tenang seimbang pada hari ini, setengah jam yang lalu, Adi gerobiakan dengan satu berita menghebohkan. Nggak bisa, studionya nggak jalan. Bumi gonjang ganjing, langit kelap-kelapan, dok. Kembali kita punya kancah untuk berlatih bagaimana merespon kondisi yang sifatnya adalah duka. Maka dengan semangat 45, Adi lari sana, lari ke sini, pindah ke studio situ. Tidak bisa lagi, pindah. Akhirnya saya berada di satu tempat yang sangat nyaman di dalam benar-benar Wisma Sambodi, tempat yang jadi kaputran bagi orang-orang putra di sini. Dan kalau dilihat katanya Adi, ini ceritanya settingnya lain, jadi mohon maaf kalau tidak sama seperti yang lain-lain. Tetapi inilah dukkha. Ibu Bapak Saudara-saudara, saya di sini pertama-tama mau menyatakan hoki saya, keberuntungan saya, karena bisa selama lebih dari 1 tahun ini saya berdhamma desanaria dengan Bu Susan. Ini orang yang hebat banget, tapi ya mau diomong hebat, suatu ketika ya mati. Tapi yang jelas saya mau pamer dulu. Jreng-jreng. Bu Susan ini baru saja mendapat penghargaan dari Sanata Dharma, tempatnya berkiprah. Gimana ini? Naik lagi. Tempatnya berkiprah di Sanata Dharma selama 25 tahun. Jreng-jreng. Itu wah, happy banget ya. Katanya kebayanya 10 tahun umurnya, tapi untung rajin senam. Dan di belakangnya itu, wah, mesra sekali. Tapi katanya posisinya gonta-ganti karena Pak Slamet tidak begitu ahli dalam acting ya. Jadi luar biasa. Kalau hari ini kita bicara tentang hal yang luar biasa juga, harap malum karena Bu Susan itu memberikan topik yang saya harus memberikan pendahuluan. Itu topiknya sulit karena saya nggak ngalami, yaitu topik tentang pernikahan. Nah, untungnya ada satu peristiwa lucu di mana saya ini mendapat pengalaman memberi wejangan pada pengantin. Hebat ya. Nah, untungnya juga, orang hoki itu luar biasa. Untungnya juga saya pernah menerjemahkan Anguttara Nikaya ini bersama Wena, dan pada halaman 226 itu ada sutta yang membahas tentang berbagai jenis pernikahan. Nah, ini yang mari kita simak. Kalau menurut Anguttara Nikaya, bagaimana Sang Buddha memberikan pengarahan tentang pernikahan itu sebenarnya ada berapa sih? Kalau di sini dikatakan ada 4. Ya. Jadi kita tanya pada diri sendiri, kalau kita menikah, kita termasuk yang mana? Yang jelas itu ada 4 makhluk. Yang satu itu raksasa, laki.
Yang perempuan itu raksasi, yang laki itu dewa, yang perempuan itu dewi. Nah, perkawinannya ini jadinya raksasa dengan raksasi, atau raksasa dengan dewi, atau dewa dengan raksasi, atau dewa dengan dewi. Kalau dari namanya aja pasti sudah kita tahu ya. Kalau yang dewa dewi itu pasti bagus. Kalau yang raksasa raksasi itu wah serem itu. Nah, di situ disebutkan sebenarnya raksasa raksasi itu kayak apa sih definisinya? Ternyata dikatakan bahwa kita ini menjadi raksasa atau raksasi kalau kita ini memang hobinya, kecenderungannya itu melanggar 5 sila. Jadi gampang banget kita ini tiba-tiba menjadi orang yang keluhurannya toeng habis gitu ya. Yang pertama, mengambil kehidupan makhluk lain. Berarti apa? Kita membunuh. Itu melanggar sila pertama. Yang kedua, mengambil apa yang tidak diberikan, yaitu mencuri. Termasuk tentu saja kalau kita lihat lingkungan kerja dan sebagainya, itulah korupsi, itulah mbati ya. Mbati itu apa? Mencari untung, disuruh beli ini, dia ganti apanya, notanya dan sebagainya. Itu melanggar sila kedua. Cuman sedikit. Nanti dulu sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Serem ya, raksasa raksasi. Yang ketiga, melakukan perilaku seksual yang tidak benar. Kembali kalau kita lihat lingkungan sekarang ini di mass media itu banyak sekali berita-berita selebriti misalnya. Wah, perselingkuhan. Tapi nggak usah selebriti, di dalam lingkungan kita sehari-hari aja mungkin kita ketemu itu kasus-kasus perselingkuhan di mana seseorang tidak lagi ngurusin keluarganya sendiri, cari nafsu yang butuh di ada yang free sex, cari kembali nafsu yang butuh di kan. Atau yang pernah dulu Bu Susan mengatakan apa itu fetish ya, hubungan dengan kain jarik atau bisa dengan mayat dan sebagainya, yang kayak gitu. Kembali itu nafsu yang kepengen kan. Semuanya ngumbar begitu ya. Diikuti, kita jadi raksasa dan raksasi. Sila keempat, berbicara tidak benar. Wah, ini yang kalau menurut teman saya Paraan itu ngomong, Wan, kita ini sebenarnya yang paling sering melanggar. Itu pastilah sila keempat. Kita ini sering banget tidak sadar bahwa kita ini berbicara tidak benar. Bisa bohong. Tidak benarnya itu juga bisa karena kita memfitnah. Tidak benarnya bisa juga karena kita ini mengumbar kebencian jadinya kasar dengan sumpah serapah. Atau kita bicara tidak benar dengan tujuan memecah belah. Itu sering sekali kita lakukan, apalagi sekarang dengan 2 jari dan jempol tangan digoyang. Itu luar biasa kita seringnya melanggar sila. Jadi kalau kita lihat peraturan ini, kita bisa ngomong, kadang-kadang aku raksasa, atau kadang-kadang aku raksasi, atau kadang-kadang aku dewa, kadang-kadang aku dewi. Yang kelima adalah, kalau kita bermanja-manja dalam, di situ disebutkan tuh peristiwa 2600 tahun lalu, dalam minuman anggur yang bikin mabuk, minuman keras yang bikin nggak keruan, dan zat-zat yang bersifat meracuni, dan ini yang penting, yang merupakan landasan kelalaian. Artinya apa? Kalau kita lihat dalam kehidupan sekarang ini berarti kita ini bermanja-manja dalam segala yang bikin kecanduan. Karena kecanduan itu sifatnya meracuni dan merupakan landasan kelalaian. Kalau kemarin minggu lalu Bu Susan ngomong abis ya, PFC Pri
frontal cortex ini dipenuhi dengan dopamin yang cari seneng. Apa yang bikin kecanduan kalau kita lihat? Secara umum kita lihat pornografi, wah merebak luar biasa. Game, wah itu sampai hancur-hancuran bisnis, hancur ke sekolah, hancur. Karena waktunya udah ngegame aja. Narkoba, narkolema lewat mata, apapun yang bikin kita ini lalai, kita melanggar sila. Lalu Sang Buddha menjelaskan, kita itu menjadi raksasa dan raksasi kalau kita ini menjadi tidak bermoral, berwatak buruk. Itu sebabnya ya pendidikan di Putra Bangsa itu nomor 1 karakter. Karakter ini, watak ini penting sekali. Karena watak ini dibentuk dari kebiasaan. Kebiasaan ini dibentuk dari tindakan vokal dan fisik. Dibentuk dari pikiran macam apa. Buah pikir macam apa yang kita pelihara dan kita goreng, kita kembang biakan. Wataknya buruk karena dari pikirannya sudah buruk, ucapan buruk, perbuatan fisik buruk. Terus kalau pernikahan ini jadi antara si raksasa atau raksasi dengan pasangannya, itu dia berdiam di rumah dengan hati yang terobsesi noda kekikiran. Menarik ya? Kikir. Jadi kalau kita ini kikir, sebenarnya kita ini raksasa atau raksesi. Karena kita sudah tidak punya lagi pemikiran untuk menggunakan eksistensi kita, kehidupan kita untuk berbagi dengan makhluk lain, orang lain. Kemudian yang berikutnya adalah melecehkan dan menghina petapa dan brahmana. Ini kembali pada waktu itu the Buddha itu berurusan dengan mereka yang berjuang secara spiritual. Dan orang-orang ini kan jadinya seperti pengemis ya, karena mereka mengendalikan diri, mau kadang-kadang hidupnya itu benar-benar susah ya. Tapi memang ya enggak apa-apa toh. Karena memang menujunya pada peningkatan spiritual. Dan ini banyak orang yang melecehkan, menghina. Nah, kalau kita ini melecehkan dan menghina orang-orang yang berjuang seperti itu, mungkin dianggapnya miskin, mungkin dianggapnya kok nggak seperti aku yang berada tinggi sekali, maka itu menunjukkan kita ini raksasa atau raksasi. Serem ya? Nah, kalau sudah serem tadi, kita pergi ke kelompok berikutnya, yaitu yang indah-indah, dewa, dewi. Ini menjauhkan diri dari tadi 1, 2, 3, 4, 5. Menjauhkan diri dari mengambil kehidupan. Sebenarnya kalau dipikir mungkin kita ini nggak membunuh yang besar-besar ya. Tapi kita banyak sekali membunuh keluhuran kita sendiri kan bisa ya. Kita berjuanglah sebagai dewa-dewi untuk menjauhkan diri dari mengambil apa yang tidak diberikan. Berarti apa? Mengendalikan diri untuk tidak mencuri, tidak melirik sana, aku pengen itu, kok aku nggak punya ini, nggak punya itu. Kita jauh dari sana, merasa puas, mudah disokong, mudah dilayani. Ini dewa-dewi. Lalu yang ketiga, untuk bicara tentang asusila. Ya kita mengatur diri untuk tidak mengumbar nafsu. Itu sebabnya kalau dilihat bagaimana status perkawinan, ada yang single, ada yang menikah, ada yang dengan satu pasangan, atau ada yang dengan banyak pasangan. Yang single masih ada yang lebih bagus, dia melatih spiritual. Jadi hidup selibat dan bermanfaat. Yang keempat, tidak melakukan ucapan yang tidak benar. Jadi mengendalikan diri supaya mulut dan ini terjaga dengan baik. Tidak bohong, tidak berkata tidak benar,
lalu tidak kasar sumpah berserapah, tidak memfitnah, tidak memecah belah. Kalau kita berusaha untuk melakukan hal itu, aduh, kita ini termasuk kelompok ini, dewa dan dewi. Kalau kita lihat kondisi pikiran, itu yang terjaga adalah keluhurannya. Kita menjadi berwatak baik. Kalau kita punya keluarga, kita ini dalam masa pandemi sekalipun, kita berdiam di rumah dengan hati yang bebas dari noda kekikiran. Berbagi dengan keluarga, berbagi dengan sesama. Waktu sekarang sebagai pandemi ini sebenarnya amat sangat bagus untuk meningkatkan level spiritual kita. Dan kita lihat dalam masa ini luar biasa banyaknya orang yang terpuruk secara ekonomi, mungkin terpuruk secara mental. Ya, kita gunakan kesempatan untuk tidak menghina mereka. Syukur-syukur kita bisa menolong, mengulurkan bantuan supaya mereka sedikit banyak bebas dari sekian banyak penderitaan yang menerpa. Itu dewa-dewi. Ibu, bapak, saudara-saudara, saya punya teman yang punya tekad yang sangat bagus. Teman saya itu ngomong gini, Lan, aku sekarang bertekad untuk semoga dalam kehidupanku yang akan datang, aku ingat tidak menikah. Karena dia melihat bahwa kehidupan perkawinan itu berat, alias berat. Jadi dia mengatakan, halangan sebagai orang yang menikah untuk meningkatkan spiritual itu susah. Jadi semoga dalam kehidupan yang akan datang, aku ingat untuk tidak menikah. Nah, bagus ya. Tapi kalau kita lihat kisah yang lain, itu di Anguttara Nikaya, kata-kata, itu mengatakan bahwa ada waktu ketika Sang Buddha berdiam di Taman Rusa di hutan Besakala, ini beliau pergi ke rumahnya Nakulapita dan Nakulamata. Mereka berdua ini suami istri dan merupakan siswa yang menonjol dalam hal harmoninya luar biasa, saling percaya dan bisa dipercayanya luar biasa. Dan katanya, kata-kata itu mereka telah menjadi ayah dan ibu serta sanak keluarga The Buddha di lebih dari 500 kehidupan lampau. Jadi ketemu terus sebagai ini, sebagai itu selama 500 kehidupan. Nah, si Nakulapita ini, suaminya, dia ngomong memberikan satu permohonan, pengarahan dari The Buddha. Dia katakan, Yang Mulia, sejak istri saya Nakulamata yang masih muda dibawa ke rumah saya yang pada waktu itu juga masih muda, saya tidak pernah secara sadar telah menyalahi dia sekalipun di dalam pikiran, apalagi di dalam tindakan. Itu Nakulapita. Permohonannya gini, Yang Mulia, kami berkeinginan untuk tidak berpisah selama kehidupan ini masih berlangsung dan di dalam kehidupan mendatang juga. Wow. Namanya juga harmoni ya. Jadi kehidupannya mereka itu baik dan mengangkat dirinya ke perkembangan spiritual cukup gampang. Itu Nakulapita sebagai suami. Sekarang si istrinya ngomong, Yang Mulia, sejak saya yang pada waktu itu masih muda dibawa ke rumah suami saya Nakulapita yang masih muda, saya tidak pernah secara sadar telah menyalahi dia
sekalipun di dalam pikiran, apalagi di dalam tindakan. Permohonan sekarang. Yang mulia, kami berkeinginan untuk tidak berpisah selama kehidupan ini masih berlangsung. Artinya nggak ada yang selingkuh, nggak ada yang bercerai gitu ya. Dan di dalam kehidupan mendatang juga. Jadi kalau lahir lagi, ketemu sebagai laki perempuan, mereka kepinginnya kalau jadi suami istri sama, ini yang sama. Menarik sekali Sang Buddha memberikan syaratnya. Oh bisa. Hebat ya. Apa aja ada. Tapi tidak ada yang gratis, saudara-saudara. Ada syaratnya. Syaratnya apa? Harus punya 4 hal yang levelnya sama. Waktu saya baca ini saya pikir, wah ya sulit beneran ya. Coba bayangkan. Untuk bisa ketemu lagi dan jadi suami istri, supaya match begini, itu harus punya keyakinan yang levelnya sama. Nggak bisa si satu orang nih yang pria ini memiliki keyakinan pada kemewahan itu yang bikin bahagia. Sementara yang satu ngomong, itu bukan harta sejati. Nggak bisa ketemu. Yang satu, pokoknya mau apa ya saya lakukan, suka-suka. Yang satu ngomong, apa yang kutanam itu pula yang kita tuai. Nggak bisa match. Jadi sadar, levelnya harus sama. Saya pikir ini bukan urusannya dengan agama atau etnis atau apa. Tapi bagaimana menghadapi kehidupan itu, pikirannya ditata sehingga punya keyakinan yang benar. Syarat yang kedua adalah moralitasnya itu harus sebanding. Nggak bisa kalau yang satu ini ngumbar hawa nafsu, selingkuh di sana, melerek ke sana. Nggak bisa. Sementara yang satu setia, pengabdiannya bagus. Nggak cocok, nggak match, nggak ketemu. Yang ketiga, caganya sama. Kedermawannya tuh sama. Berapa banyak pasangan yang kita lihat, yang satu util, medit, pelit. Yang satu dermawan, gampang memberi. Nggak match. Jadi tingkat kedermawanannya harus sama. Dan yang keempat, panyanya levelnya harus sama. Sulit ya, kebijaksanaannya harus sama. Jadi kalau kita lihat panya itu 3 level, yang satu adalah sutta, maya panya. Bagaimana kebijaksanaan ini dimiliki karena kita cuman baca, cuman denger, ya sutta, maya panya. Kita ya levelnya kebijaksanaan cuman segitu. Paling-paling kita bisa debat sana, debat sini. Pamer sana, loh aku pinter, aku baca di sana, aku dengar di situ. Meningkat lebih tinggi lagi cinta mayapanya. Apa yang didengar, apa yang dibaca, direnungkan, diolah, dianalisa dan sebagainya menjadi satu kekayaan intelektual. Cinta mayapanya lebih tinggi daripada yang level pertama ini karena sudah pakai dipikir, dianalisa dan sebagainya. Tapi kalau yang namanya panya level tertinggi, itu bawa namanya panya. Kebijaksanaannya sudah menjadi diri sendiri karena sudah berada dalam level pengalaman. Sudah ketembus lewat pengalaman. Sudah kita pahami lewat pengalaman. Contohnya gimana? Bahwa teknologi itu bisa tiba-tiba biar dan bisa tiba-tiba pet. Itu kalau enggak pengalaman, besok lagi saya ngomong sama Adi, dicek. Tenang Cilan, tenang. Kalau habis ini, dia nggak akan ngomong tenang Cilan, tenang. Karena apa? Sudah mengalami gedobrakannya. Bahwa namanya apa? Pasti besok lebih hati-hati. Ya disitulah kita belajar dari kehidupan. Panyanya harus seimbang kalau dewa dan dewi.
Maka dikatakan dalam syair di Anguttara Nikaya, bila keduanya memiliki keyakinan dan kedermawanan, memiliki pengendalian diri, menjalani kehidupan yang benar, mereka datang bersama sebagai suami dan istri, penuh cinta kasih satu sama lain. Banyak berkah datang kepada mereka. Mereka hidup bersama di dalam kebahagiaan. Musuh-musuh mereka dibiarkan merana bila keduanya setara moralitasnya. Setelah hidup sesuai dhamma di dunia ini, setara dalam moralitas dan ketaatan, mereka bersukacita di alam dewa setelah kematian, menikmati kebahagiaan yang melimpah. Seperti itu, mudah-mudahan kita bisa sedikit banyak melihat kehidupan kita sendiri. Dan tentu saja, mari kita pergi ke Bu Susan. Monggo Bu. Terima kasih Bu Lani. Wah, pengantarnya ini bikin saya berpikir keras. Bukan tentang materi yang akan saya sampaikan, tapi tentang hidup saya, Bu. Apakah saya itu pasangan raksasa-raksasi gitu ya? Atau saya itu sudah dewa dan dewi? Wah, ini PR, Bu, buat saya gitu. Padahal kemarin saya bangga bisa kasih PR Bu Lani. Gimana ya pengantarnya Bu Lani ini karena belum pernah ngalami pernikahan. Ternyata hari ini saya diberi PR yang lebih berat oleh Bu Lani karena PR-nya itu bukan sekedar PowerPoint gitu. PR-nya itu adalah bagaimana saya itu melihat hidup saya dan bagaimana nanti saya menuju ke pernikahan dewa-dewi gitu. Tapi nampaknya ya Bu, sampai saat ini kayaknya permintaan saya tuh belum bisa dikabulkan Sang Buddha. Karena tuh syaratnya berat banget kayaknya tuh Bu. Ada 4 hal yang nampaknya satu pun itu kita belum kompak gitu ya. Jadi artinya kematangan kami itu mungkin belum sama gitu. Artinya ya kita harus menunggu ratusan tahun kalau mau ketemu soulmate-nya kayaknya gitu deh. Tapi terima kasih sekali pengantar untuk hari ini, karena ini jadi perenungan akhir tahun saya, mungkin kami berdua juga, karena ini udah di bulan Desember, bagaimana di dalam sisa hidup kami di dunia ini, kami akan menjadi lebih baik, gitu Bu. Jadi terima kasih sekali, dan terima kasih atas fotonya yang membuat kami lebih kelihatan cakep gitu. Padahal kalau yang saya kirimkan ke Bu Lani, saya kira yang screenshotnya Zoom itu jelek banget ya Bu. Nah, dengan adanya foto yang dipercantik oleh Pak Sus, saya kira kami kelihatan harmoni Bu, kelihatan harmoni. Tapi nggak tahu. Mungkin ini bukan hanya tentang pernikahan ya, tetapi bagaimana kita itu sering ingin mengubah orang lain. Mungkin bukan sekedar pasangan hidup, bisa anak kita, bisa teman kerja kita, mungkin sahabat kita, ataupun kalau saya itu seorang dosen, saya punya mahasiswa. Kadang kita itu gemes sekali merasa mahasiswa kita tuh bermasalah gitu ya. Atau saya psikolog itu punya klien. Kadang-kadang tuh psikolog itu dengan arogansi keilmuannya merasa bahwa klien itu yang bermasalah gitu. Atau seorang guru yang ingin mengubah siswanya, Sadguru itu mengingatkan kita, sebetulnya jangan-jangan bukan orang-orang itu yang bermasalah gitu, tetapi diri kita yang bermasalah sehingga kita melihat dunia itu penuh masalah. Maka saya kira sharing saya hari ini itu saya harapkan bisa menjadi perenungan kita bersama sebagai refleksi akhir tahun. Mari kita mentransformasi diri sebelum kita itu mencoba mengubah orang lain, orang yang paling dekat dengan kita atau dengan moha kita gitu ya, mengubah dunia gitu. Ini saya kira kayak pesan akhir tahun gitu ya, kira-kira begitu. Silahkan Pak Adi untuk film pendek yang pertama.
one of your limitations, one of your problems, one of your nonsense that people suffer around you, one of those things should go. You can't leave all of it wholesale, at least one. Shall we? Because without transformation, empty spirituality, talking spirituality, acting spiritual is no good. Some transformation must happen, isn't it? Please make that happen so that when you live, people will enjoy living with you. When you die, they'll miss you. That's how you should live. On a certain day, Shankaran Pillai's wife was particularly incensed about her husband. So she made a soup and put 5 extra spoons of chili. And she came and served it. It was hot, steaming hot. And she wants to see what happens. She wrung her hands, but he's reading the newspaper. She said, "The soup is ready." She said, "The soup is ready." She said, "The soup is ready." I said, and still reading the newspaper. Then she wanted to see whether it'll really work or if the chili powder is adulterated, not strong enough. So she thought, let her check it up, and took a spoonful and just put it. It just exploded in her mouth. Tears welled up. Tears started flowing. Just at that moment, Shankaran Pillai kept his newspaper down and came. He looked at her and said, "Why are you crying?" She said, "You know, just last year my mother died. And how much she loved this soup. When I just saw this soup bowl, it reminded me of my mother, and tears came." "Oh, is that so? Don't worry, it's, what to do. We all lose our mothers and fathers sometime. It's all right." And Shankaran Pillai went back to his newspaper with the soup, and reading the newspaper, he put it in his mouth. It went boom like a dynamite, because this was a full spoonful. Tears came into his eyes. Then she came and said, "Oh, you're also emotional about my mother." He said, "No, no, I am not crying because your mother died. I am crying because that good mother left and she left you here and went." This is not the way to live. When you live, people should enjoy your presence. When you die, they should miss you. If the reverse happens, that means we've lived the wrong way, isn't it? Terima kasih Pak Adi. Senang sekali saya dengan video ini karena di situ dikatakan begini ya, jangan berlagak spiritual. Nah ini palsu, munafik gitu. Kata-kata ini tuh menyentil saya gitu. Mengapa? Karena saya ini adalah orang yang punya banyak kesempatan untuk berpura-pura spiritual. Karena saya punya banyak pengetahuan tentang itu. Apalagi ditambah amunisinya oleh Bu Wena dan Bu Lani. Itu kan amunisi saya jadi lebih banyak. Selain ilmu psikologi, saya juga punya banyak bacaan dan pengetahuan tentang Dhamma. Tetapi nampaknya Sadguru itu mengatakan pengetahuan, dan kalau Bu Lani tadi mengatakan sutamayapanya gitu ya. Artinya saya sok pinter. Mendengar, membaca, mempelajari, lalu saya itu menggembar-gemborkan bahwa saya itu adalah orang yang punya kematangan spiritual, dan biasanya tuh orang lain itu sangat terkesan dengan apa yang kita omongkan ya. Jadi memang
apa yang kita omongkan ke orang itu dahsyat. Itu bisa mempengaruhi orang. Nah, Sadguru itu mengatakan hati-hati dengan cara berperilaku seperti itu gitu. Jadi berlagak spiritual itu buruk gitu. Itu mungkin buah karmanya itu sangat buruk. Karena kalau kita lihat di 5 sila tadi, itu adalah kita berbohong ya. Kita itu memanipulasi orang dengan menampilkan diri dengan cara yang mengesankan. Nah, ini Sadguru mengatakan itu enggak penting di dalam hidup. Dan ini saya senang karena saya perlu mengingatkan diri saya, karena saya tuh punya banyak senjata untuk moha yang kayak gitu. Banyak banget. Kalau mau omongan ya saya pasti menang omongan gitu. Selain public speaking saya bagus, saya itu punya banyak pengetahuan. Nah, mungkin suami saya pun bisa speechless kalau bertengkar dengan saya gitu, karena amunisinya itu banyak saya dan saya lebih pintar ngomong gitu kan. Nah, ini yang perlu saya refleksikan. Nah, yang menarik yang kedua itu adalah yang paling penting itu adalah transformasi. Jadi bukan berlagak spiritual, tapi kalau kamu tuh melakukan transformasi, spiritualitas itu akan tercapai. Nah, ini yang menarik buat saya. Dan Bulani tadi di dalam pengantarnya, supaya bisa transformasi, itu 4 hal itu harus dilakukan. Yo. Ini 1 hal aja berat ya, Bu. Ada sada, ada sila, ada saga, ada panya. 1 aja deh, kita milih salah 1. Kita lakukan di dunia saat ini, itu bisa kayak ular tangganya Bulani ya, naik turun gitu. Nah, apalagi Sang Buddha mengatakan 4 hal itu loh, kalau mau hidup harmoni 500 tahun. Wah, ini kok PR-nya berat banget gitu ya. Tetapi bukan berarti kita tidak bisa melakukan kalau kita mau. Nah, ciri orang yang bertransformasi itu outcome-nya gitu. Kalau kita bicara outcome, itu adalah kehadiran kita itu bikin ayem tentrem orang di sekitar kita. Itu Sadguru tadi mengatakan gitu. Kehadiran kita itu menyenangkan dan dinanti-nantikan. Ya. Nah, kalau kita mati, itu banyak orang merindukan. Ini bikin saya merinding ya. Karena jangan-jangan gitu loh. Orang mendengar nama kita aja udah mau lari gitu. Waduh. Ini Susan mau datang. Kayaknya kalau Susan datang itu suasana jadi tidak nyaman. Lalu orang di situ pada gini, saya masih ada janjian sama orang lain bulan ini, saya mau permisi dulu gitu. Yang lainnya ngomong, oh ya Bu, itu anak saya masih nunggu di rumah gitu. Itu artinya kehadiran saya itu tidak dirindukan gitu ya. Mereka merindukan ketidakhadiran saya gitu. Nah, ini kan Sadguru mengatakan mengapa kita nggak jadi orang yang seperti itu gitu. Nah, joke tadi itu menyentuh saya ya. Jangan-jangan suami saya juga pernah ngomong gitu. Sayangnya ibumu yang baik hati itu mati duluan gitu, sehingga meninggalkanmu di sini bersama saya gitu. Dan itu mungkin buah karma buruk yang harus saya terima karena ditinggali istri gitu ya. Itu yang kayak raksasi. Jangan-jangan suami saya pernah berpikir begitu juga Bulani. Ini menjadi refleksi bagi saya gitu. Karena mungkin mertua saya jauh lebih baik dari saya dan ibu saya juga jauh lebih baik dari saya sehingga dia meninggalkan beban untuk suami. Ini yang saya pikir begitu. Semoga enggak. Nanti saya tak wawancara dulu ya Bu. Jadi apakah dia juga berpikir seperti itu? Nah, Pak Adi, mungkin kita bisa setel film kedua. Mengapa transformasi diri itu sulit gitu ya? Nah, ini ada keluhan dari istri tentang suaminya gitu kan. Nah, lalu kita lihat apa jawaban Sadguru tentang keluhan ini. Silakan Pak Adi. Sadhguru Namaskaram. How to conduct oneself when, when you have a very exploitative spouse, Your
Talking about how to conduct him or yourself? Myself. No, actually you want to know how to fix him, right? No, Sadhguru. So, this is very important. I'm particularly talking to you. Please sit down. It's very important that we are straight with life, you understand? What you want is your husband fixed. But because you're sitting in front of me, you're saying, Sadhguru, how do I fix myself to fit into this exploitation? Which is not the truth. You want to know how to fix the man. Yes or no? Please tell me, all the ladies. If you perceive him, we don't know what he is, we're not talking about your husband. I do not know what he is, but if you perceive him as exploitative, obviously you want to fix him, isn't it? If you perceive yourself as a problematic wife, then maybe some thought about maybe I want to fix myself will come up. When you perceive somebody as exploitative, the intention is to fix them, isn't it? But we don't want to be straight about that, because the culture doesn't tell you, the culture tells you fixing your husband is not a good thing. You must fix yourself. So, if you get a headache, go for a foot surgery. Then the foot will be aching more than the head. Kind of fixed. At least your attention is gone. So it's time. If we are concerned about life, it's time that we are 100% straight, at least with ourselves. Maybe in the world we don't know what profession you have, what situations you have, we don't know how straight you can be. I will not interfere with that, but at least with yourself, you must be 100% straight, very important. Otherwise, neither yourself nor your life situations will ever get fixed, simply complaining and going on. Life will be a lifelong complaint for a whole lot of people because they don't want to address it, they want to beat around it. So, husband fixing program we must do. No, we fixed a whole lot of them because they became meditative and suddenly their exploitative nature went away because now they're busy with something else. So I don't want to get into a personal situation right now here, but you must bring meditativeness into you and into your family. This is something we have to invest into life now. If you are not able to fix your husband, at least you must have a wish that the next generation of husbands are not exploitative. If you're interested in that, you must make sure your little boy that you have right now, you must fix him now with some meditation. Yes? Meditation is not about fixing him against something. It is just that meditativeness means to become in such a way that you are not the source of the problem. Wherever you are a solution, you are not a problem. If you become a solution, everybody will want you wherever you are, isn't it? Whether it's your workplace, your family, on the street, wherever, whoever seems like a solution, that person everybody wants, yes or no? Either you're a problem or you're one who complains about problems, nobody wants to see your face. You must know this. But if you're a solution, everybody wants you, everywhere, including your husband. He will desperately want you if you are a solution to his life. Yes?
So, it's important, not just you as a person, I'm saying everybody, it's important we understand. We need to understand. If we don't make this piece of life a pleasant piece of life, first of all, this is a fundamental thing. If you do this, after that you decide whether you need marriage, you don't need marriage, you need children, you don't need children, all these things you decide later. When this is miserable, you have no business to multiply it. Yes or no? Misery, I can't get along with my husband, I can't get along with my wife, already children coming, why? If you cannot get along, how is this happening? Because we have chosen to live unconsciously. I'm not saying live this way or that way. Whatever the hell you do it by choice and consciously, that's all. Knowing the full implications of what it means. Yes? That much responsibility everybody must take, isn't it? If you do not bring into this, you will be a lifelong complaint. I will not tell you how to deal with your marriage. You bring this much into your life. Before marriage, no Sadhguru, I didn't want, but my parents, I got married. After marriage, I don't want to live in this marriage, but my children, After the children have grown up, but I have to wait for my grandchildren. See, you have made yourself in such a way that you are a result of an unconscious process. You are not a result of a conscious process. When you are a result of an unconscious process, you are bound to be a miserable accident. Yes, it's time every human being takes responsibility to at least change this much. Then we can talk about big things, reaching the peak of your consciousness, mukti, moksha. Don't utter these words cheaply. Don't utter these words. First fix the fundamentals. The fundamentals are just this: whatever the hell you are right now, it's yours. Either you must have the courage to change it, or you must learn to settle into it. Yes? Yes or no? Either you must have the courage to change it, or you must learn to settle into it. One of these things you must do. Simply endless complaint for the rest of your life is no good. It is just that we must understand, if we are in a certain state, everything feels like it's against us. You fix this, after that you decide which way your life should be. You stay there, there's a consequence, you get out, there's a consequence. Everything there is a consequence. But at least let it be a conscious consequence, instead of being a helpless, unconscious state of existence. Terima kasih. Kita ke PowerPoint saya ya. Jadi menarik sekali begini. Entah kamu punya nyali, itu kata-kata Sadhguru, untuk mengubah dirimu atau terpaksa belajar menyenangi. Itu tuh nggak penting gitu. Kalau belum punya nyali, ya terpaksa belajar menyenangi. Nah, kata-kata Sadhguru ini sebetulnya pernah saya dengar dari Bulani gitu. Jadi Bulani itu pernah memberi masukan saya tuh gini, mahasiswa tuh harus dipaksa, Bu. Kadang-kadang itu mereka nggak ngerti bahwa mereka berbuat salah. Nah, waktu itu saya mengatakan begini, tapi kan kalau orang itu berubah karena terpaksa, Bu, itu kan nggak baik. Wah, masih ngeles ya. Jadi itu saya masih ngeles waktu itu. Lalu Bulani mengatakan, yuk nggak apa-apa gitu. Merasa nggak nyaman itu nggak apa-apa. Hidup di dunia ini tuh memang harus nggak nyaman kalau memang mereka melakukan kesalahan. Itu lama saya cerna. Artinya justru waktu itu tuh saya menilai Bulani itu perempuan tangan besi gitu. Otoriter, suka memaksakan kehendak, seneng banget bikin orang gak nyaman. Waktu itu saya justru merasa Bulani itu egois,
sombong, kayak suci sendiri, pokoknya tuh sok bermoral. Itu yang ada di dalam pikiran saya waktu itu. Tambahannya lagi, maklum sih bukan psikolog. Wah, ini sudah mulai nih mohanya. Maklum sih Bulani bukan psikolog. Jadi caranya itu dengan tangan besi. Nah, hari ini saya diingatkan kembali, bukan itu sebetulnya maksudnya. Sadguru mengatakan, kalau nggak punya nyali, terpaksa belajar dulu itu baik. Dan saya ingat kata-kata Bulani bahwa terpaksa belajar itu kan berarti sudah melakukan perbuatan baik kan. Itu tuh tetap buah karma baiknya tuh ada. Nah, itu yang semakin lama semakin saya sadari. Karena dulu saya belum mengenal sangat dalam apa itu karma. Dan bagaimana buah karma itu dihasilkan. Sehingga saya itu masih ragu-ragu dengan masukan Bulani saat itu. Nah, lalu hari ini saya diingatkan kembali oleh Sadguru bahwa nggak apa-apa belum punya nyali. Tetapi terpaksa belajar itu loh. Paksalah dirimu untuk belajar dulu. Nah, ini saya diingatkan kembali adalah kalau saya belum punya nyali untuk bisa melakukan 4 syarat tadi, itu kan berat. Tapi Sadguru mengatakan dipaksa belajar dulu dikit-dikit deh. Itu nanti akan menghasilkan sesuatu yang baik, akan menghasilkan transformasi diri. Nah, ini yang menarik buat saya. Lalu yang kedua, Sadguru tadi itu kan mengatakan kalau kita itu bertransformasi diri, itu artinya kita itu bukan problem maker, tapi kita itu problem solver. Nah, payahnya kalau kita itu jadi problem solver, kita itu adalah orang yang punya solusi, banyak orang datang ke kita. Itu dukanya menurut Bulani. Dukanya orang yang jadi problem solver. Mengapa? Karena tuh didatangi banyak orang, jadi sangat sibuk. Orang ini tuh hidupnya itu nggak pernah lepas dari permohonan banyak orang untuk dibantu. Nah, tetapi saya kira Sadguru dan Bulani mengingatkan pada saya bahwa kalau kita merasa jengkel dengan itu, kalau kita merasa jadi sangat repot dan punya duka yang banyak gara-gara kita itu problem solver, saya diingatkan Bulani waktu itu dan juga Sadguru hari ini, itu moha, itu kesombongan. Artinya, wah kayak saya itu paling top markotop, kayak gak ada orang lain aja, apa-apa susah. Nah, kalau saya sudah mulai punya buah pikir itu artinya moha. Artinya saya perlu mengingat kembali, nah tujuan hidup saya itu apa toh? Kalau tujuan hidup saya itu bermanfaat bagi orang lain, saya perlu rendah hati untuk tidak mengatakan orang lain itu merepotkan. Kalau saya mengatakan orang lain itu merepotkan, itu mohanya muncul. Kenapa? Karena dosa saya juga besar. Saya itu nggak mau rekoso. Saya itu nggak mau hidup menderita karena kebaikan hati saya. Ini kan ironis ya. Baik hati tapi nggak mau menderita. Ini sebetulnya baik atau enggak? Nah, itu artinya jangan-jangan 4 hal itu juga tidak saya lakukan sebagai syarat untuk meningkatkan spiritualitas. Nah, jadi hari ini saya mau membahas mengapa transformasi diri itu sulit. Apa tuh yang membuat kita itu selalu mengeluh ya? Dalam videonya Sadguru tadi, itu tuh kita itu pengeluh sejati. Dan cari kambing hitam untuk membenarkan keluhan ya. Contohnya tadi, nah dulu saya dipaksa nikah kok. Oke, jadi saya tuh sekarang nggak happy karena saya itu dulu nggak menikah dengan pasangan saya karena pilihan. Nah itu udah Sadguru mengatakan, jadi dulu kamu itu menikah karena nggak sadar. Kedua, lah kok sekarang nggak cerai aja? Wah ya nggak bisa dong, saya sudah punya anak. Wes, anak itu jadi kambing hitam. Artinya saya merasa nggak punya pilihan karena saya itu punya anak. Itu dikatakan Sadguru nggak sadar yang kedua. Nah yang ketiga, sekarang anaknya udah gede. Artinya mereka sudah mandiri. Nah cucu saya, wes pokoknya sampai mati itu nanti ada alasan. Nah ini yang Sadguru katakan, kita nggak punya nyali untuk mengubah diri, tetapi kita itu selalu mengeluh dan menyalahkan situasi di luar diri kita untuk membenarkan keluhan kita. Nah ini yang Sadguru katakan, selama kamu begitu, maka duniamu itu akan penuh penderitaan. Duniamu itu akan penuh kekacauan karena
Orang lain pun itu tidak bisa melihat bahwa kamu itu adalah sumber solusi. Orang lain itu akan melihat bahwa kamu itu orang yang bikin masalah. Sehingga sikap orang lain terhadap kita itu, kalau kita mau lihat, itu adalah buah karma ya. Kalau kita itu berbuat buruk, lalu mendapat respon buruk, itu kan sebetulnya buah karma yang kita tuai. Nah, Sadguru tadi mengatakan, jika kamu itu problem solver, suamimu itu pasti nyari kamu terus kok. Pasti tergantung padamu, dan kalau kamu nasihati pasti berubah. Yakinlah, karena dia butuh kamu. Nah, kenapa sekarang suami itu berperilaku negatif pada kita? Karena kita itu bukan problem solver. Kita ini orang yang bikin masalah. Sehingga orang lain itu juga akan menyerang kita karena nggak nyaman dengan kita. Nah, ini saya terapkan juga dalam hidup. Kalau anak-anak saya dan suami saya itu mulai menjauhi saya, jangan-jangan saya itu membuat mereka tidak nyaman. Jangan-jangan saya itu bukan problem solver, karena mereka tuh merasa gerah, merasa panas tinggal dengan saya dan mulai mencari sumber lain. Entah sumber yang baru ini benar atau salah, yang penting itu mereka cari kenyamanan di luar rumah saya. Nah, ini mengingatkan saya bahwa kalau saya punya persoalan apapun dengan anak saya ataupun suami saya, yang perlu saya lihat adalah sebetulnya sikap saya seperti apa sih? Sebetulnya saya sendiri itu sudah melakukan hal-hal yang menjadi magnet untuk menarik mereka datang ke saya, atau saya itu jadi magnet yang kutubnya sama. Kalau kutubnya sama itu kan bertolak belakang. Misalnya utara dan utara itu ketemu, itu nggak mungkin. Nah, jangan-jangan saya itu juga negatif, lalu anak saya negatif atau suami saya negatif, ya kalau ketemu nggak akan menarik. Tapi kalau saya itu punya cinta kasih, saya itu positif, orang yang negatif pun itu akan nempel ke saya ya. Dan kalau ini nempel, kalau kita tulus, maka orang ini akan berubah. Nah, ini adalah hal yang perlu saya ingatkan. Nah, dulu tuh saya jengkel sama anak saya tuh gini ya. Kalau anak saya itu tiga-tiganya ya Bu, kalau WA-nya itu mah atau mom gitu ya. Kalau panggil saya itu kalau enggak mah itu mom. Kalau enggak itu juga manggil saya itu Mbok. Pokoknya tuh seenak mereka, mau panggil saya mama, mau panggil saya mami, mau panggil saya si Mbok, itu tuh seenak mereka. Tapi begitu ada satu kata itu Bu, lanjutannya pasti punya masalah. Kalau happy tuh nggak ada WA, mam gitu tuh nggak ada. Jadi kalau mereka tuh nggak punya masalah hidup, itu nggak pernah ada satu kata mam di WA saya. Maka begitu ada mam, titik, wah pikiran saya, masalah hidup apa lagi yang mereka mau berikan ke saya. Nah, dulu sebelum saya sangat mendalami Dhamma, anak saya marahi. Kamu tuh nggak pernah loh kalau happy itu WA mama. Tapi kalau kamu punya masalah, kamu WA mama. Kok hidupmu itu bikin saya bermasalah? Itu saya pernah marah ke anak saya begitu ya Bu. Hari ini saya diingatkan Sadguru. Berbahagialah kalau orang bermasalah itu, terutama anakmu itu lari ke kamu. Nggak lari ke narkoba. Nggak lari ke hal-hal nggak penting. Sehingga saya itu jadi malu Bu. Pernah ngomong itu ke anak saya. Karena berarti moha saya gede loh. Mosok anak punya masalah, datang ke saya kok saya merasa terbebani ya. Ini tuh memalukan. Tapi nggak apa-apa deh saya ceritakan. Karena hal-hal yang memalukan ini patut diceritakan supaya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang lain di sini tidak mengulangi hal memalukan yang saya lakukan. Dan saya itu selalu jadi sedih dengan diri saya sendiri. Kok bisa ya saya itu mengeluarkan kata-kata itu untuk anak saya. Kalau kamu itu happy kok saya itu enggak dibagi kebahagiaanmu. Tapi kalau kamu punya masalah, kenapa kamu datang ke saya? Bukankah Siddhartha Gautama datang ke dunia ini tuh untuk menyelesaikan masalah manusia yang lain ya. Bukan cari dewa-dewi yang sudah happy. Kalau beliau cari dewa-dewi yang sudah happy nggak akan lahir di dunia ini. Nah itu lalu saya aja bukan Siddhartha kok sombongnya kayak gitu ya. Kalau saya tuh agamanya Katolik, saya tuh bukan Yesus. Yang Yesus itu mau lahir ke dunia itu demi menanggung dosa manusia. Ini anak saya sendiri loh ya.
Yang mereka itu yang nggak mau loh dilahirkan jadi anak saya. Itu kan mungkin karma buruk mereka juga ya Bu, punya ibu saya gitu. Kalau mereka itu buah karmanya baik, mungkin punya ibu yang lain gitu, bukan ibu yang kayak saya. Nah itu yang saya pikirkan. Kita itu sulit bertransformasi. Nah kalau kita lihat dalam slide saya yang kedua ini, sumbernya itu adalah Atta. Jadi ego, kalau dalam bahasa psikologi itu ego kita itu besar sekali. Nah kalau kita lihat pakai piramida hierarki kebutuhannya Maslow, kalau kita lihat itu yang paling besar itu mengganggu kita sebetulnya itu ada di 3 hal. Saya butuh rasa aman, saya butuh diterima orang lain, dan saya butuh dihargai. 3 hal ini itu kumpulan loba dosa moha. 3 hal yang di bawah, jangan naik-naik. Itu artinya kalau kita belum bisa menyelesaikan 3 hal yang di bawah ini, itu kehidupan spiritual kita tuh nggak akan pernah berubah. Transformasi diri itu nggak akan pernah berubah. Nah kalau kita lihat yang di kanan, rasa aman itu adalah saya itu butuh memastikan baik secara fisik ataupun secara psikologis saya merasa aman. Itu artinya apa? Suami saya itu ancaman buat saya. Anak saya itu ancaman buat saya. Jadi kalau suami saya itu misal di pandemi ini nggak bisa menghasilkan uang ya karena situasi sulit. Saya udah mulai dosa. Jengkel dengan suami saya karena sekarang suami saya itu tidak bisa memberi rasa aman untuk saya. Atau suami saya, anak saya itu dalam kondisi sedang tidak baik. Entah dalam kondisi stres atau mereka sendiri itu punya masalah hidup dan mulai melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan. Lalu saya menjadi semakin benci dengan mereka. Itu dosa mulai muncul. Mengapa? Karena saya merasa tidak aman. Punya keluarga yang bermasalah itu membuat saya tidak aman. Maka saya itu seperti Sadguru tadi katakan, mulai cari psikolog, mulai cari orang pintar untuk membantu membenahi keluarga saya ini. Nah Sadguru tadi mengatakan, jangan-jangan persoalannya ada di kamu loh. Mungkin mereka itu memang sedang punya masalah hidup, tapi tidak bermaksud menjahati saya. Tetapi karena saya itu tidak punya rasa aman, maka saya itu merasa terancam oleh persoalan hidup mereka, sehingga saya itu perlu bengkel manusia untuk mereparasi mereka, bukan mereparasi diri saya sendiri. Yang kedua, saya butuh diterima, saya butuh dikasihi, saya butuh disayangi. Nah, ketika suami saya, anak-anak saya punya kehidupan sendiri yang membuat mereka bahagia, kesepianlah hidup saya. Gak ada yang menyayangi saya lagi. Saya mulai merasa pengorbanan saya. Wah ini Bu, hebat ini. Pengorbanan saya sebagai istri, pengorbanan saya sebagai seorang ibu tuh gak ada artinya. Karena ternyata mereka itu gak menyayangi saya seperti cinta bertepuk sebelah tangan. Wah hebat ya Bu ya. Cinta saya itu lebih besar dari mereka semua. Oh ini hebat ya. Apakah betul cinta saya itu lebih besar dari mereka semua? Atau jangan-jangan kebutuhan saya untuk disayangi itulah yang besar, sehingga saya tidak bisa memberikan cinta untuk orang lain. Nah yang lebih dahsyat itu yang atasnya ini. Butuh dihargai, butuh direkognisi, butuh diakui bahwa saya itu wah dalam segala hal. Cakep lah, pinter lah, pokoknya top markotop. Tapi giliran saya didatangi banyak orang sebagai problem solver, mengeluh. Itu artinya saya tuh cuma butuh dihargai, bukan butuh membantu orang lain untuk bisa menyelesaikan masalah hidupnya. Nah kalau kita punya 3 hal ini saja ya, 3 hal ini saja, atau kalau dalam psikologi 1 aja deh Bu, nggak usah 3-3-nya kita punya, itu kita sulit bertransformasi diri. Maka atta kita atau ego kita itu akan semakin besar. Maka kalau kita lihat semakin ke bawah, yang biru itu ya, itu kan ada biru dan merah. Itu kan berarti semakin ke bawah,
itu kita semakin sulit bertransformasi diri. Kalau kita itu berhenti di ketiga hal itu saja, itu artinya untuk menuju transendensi itu akan semakin sulit kalau kita lihat, ya. Jadi kalau atanya besar itu berarti sulit transendensi, maka ata itu harus diperkecil sehingga kita itu bisa mengalami transformasi spiritual. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kalau kita lihat di slide berikutnya gitu ya, apa ciri-ciri orang yang raksasa-raksasi tadi? Wah, ini istilahnya bulan itu menarik ya. Besok bisa nambahin kok di kuadran ini. Itu kalau I'm not okay, saya itu nggak okay. Atau saya merasa kamu juga tidak okay. Jadi ini dua-duanya, yang paling bawah, kiri. Kalau saya tidak oke dan saya menganggap orang lain tidak oke, itu sebetulnya salah satu perwujudan kita itu sebagai, kalau saya perempuan ya raksasi, kalau saya laki-laki itu juga saya adalah raksasa. Biasanya orang macam ini sulit bertransformasi diri. Karena saya merasa orang lain dan dunia ini sulit diubah ya, percuma. Kedua, saya sendiri itu tidak berdaya mengubah diri sendiri. Efeknya apa? Mau belajar dhamma, percuma Bu. Orang lain itu, dunia itu buruk. Jadi mau belajar dhamma itu kayaknya nggak ada artinya. Sulit mau mengubah orang lain. Wah, ini belajar aja belum kok mau mengubah orang lain. Lalu kayaknya saya tuh juga nggak oke loh Bu. Mau belajar dhamma tuh kayaknya saya butuh dilahirkan 500 kali lagi. Wah, ini pesimis banget. Maka kalau kita dalam posisi ini, kita itu go nowhere. Nggak akan kemana-mana. Dan mungkin bulan ini setelah ngomong 100 kali ya capek. Ini go nowhere kok. Wes kesel aku sama Bu Susan itu. Nggak akan kemana-mana. Paling ya nunggu mati. Nunggu mati dilahirkan kembali. Mungkin lahirnya itu jadi binatang gitu ya. Atau mungkin lahirnya, atau nggak lahir dia. Mungkin menjadi peta. Wah, ini lebih ngeri ya Bu. Saya ada di alam peta misalnya. Ini kalau kita itu masih menjadi raksasa dan raksasi, transformasi itu akan sulit. Karena kita itu go nowhere. Mengubah satu langkah untuk maju aja tuh berat banget loh. Satu langkah, nggak usah 1000 langkah ya. Satu langkah untuk maju itu sulit berubah. Kita akan sulit melakukan itu. Wujud raksasa dan raksasi yang lain itu adalah saya oke, kamu tidak oke. Wah, kalau ini mohanya gede Bu, jelas. Ini mohanya besar. Orang seperti ini sulit diubahnya bukan karena saya merasa buruk, tapi saya itu sudah the best. Karena saya the best, saya perlu bengkel-bengkel untuk orang-orang lain itu loh. Dan biasanya orang yang seperti ini itu seperti yang dituliskan Bulani akan cenderung melanggar 5 sila. Ya, kenapa? Karena saya itu suka membabat orang lain untuk kepentingan saya sendiri. Maka orang macam ini biasanya mudah bohong. Untuk menjaga atanya itu loh. Kalau I'm okay itu kan atanya gede, ya. Lalu orang macam ini juga mudah mencuri hak milik orang lain. Itu jelas. Karena I'm okay, you are not okay. Lalu juga kalau dalam hidup suami istri, mungkin orang macam ini mudah tergoda untuk selingkuh ya. Karena merasa oke loh Bu, pasangan saya itu nggak oke. Kalau pasangan saya nggak oke, saya lebih mudah untuk mencari orang lain yang lebih baik dari pasangan hidup saya. Oh, saya oke loh. Artinya, pasangan saya itu nggak layak untuk saya. Dan kalau saya oke, saya pede banget, banyak orang yang tertarik pada saya. Ini kepedean. Belum tentu sebetulnya. Tetapi godaan untuk berselingkuh itu akan lebih besar pada orang-orang yang merasa oke dan menganggap orang lain itu tidak oke. Dan yang ngeri itu bisa membunuh orang lain, bisa dalam arti beneran membunuh secara fisik, tetapi dalam artian lain itu membunuh karakter orang ya. Ini
ngeri. Kayaknya saya itu nggak bunuh secara fisik, tetapi saya bisa membunuh karakter orang. Dan itu bisa terjadi di dalam keluarga sendiri. Saya bunuh karakter suami saya bunuh karakter anak-anak saya. Dan kalau saya jadi dosen, saya itu akan membunuh karakter mahasiswa saya. Kalau saya jadi guru, saya akan membunuh karakter siswa-siswa saya. Jadi hati-hati dengan kuadran yang ini. Kalau yang tadi itu masih mending, Bu, nggak merugikan. I'm not okay, you are not okay. Itu nggak merugikan, tapi itu nggak kemana-mana. Nah, sementara yang kanan ini itu lebih merugikan orang lain. Meskipun Sadguru mengatakan yang paling rugi itu sebetulnya diri sendiri. Karena Bulan itu kan pernah mengatakan, orang yang suka merundung orang lain, itu tuh yang paling perlu dikasihani. Bulan itu pernah ngomong saya, jangan mengasihi orang yang dirundung. Orang yang dirundung itu kan dia mengalami penderitaan karena perbuatan jahat orang yang merundung. Nah, orang yang merundung ini tuh kan akan menuai buah karma yang lebih ngeri dibandingkan orang yang dirundung. Maka Bulani mengatakan, itu yang lebih perlu dikasihani, Bu. Kalau Ibu jadi psikolog, yang ditolong pertama itu orang yang kayak gitu-gitu loh. Ini karena penderitaannya akan lebih besar dibandingkan orang yang dirundung. Maka kalau kita I'm okay, you are not okay, kalau kita lihat dalam Dhamma, itu kita perlu lebih berhati-hati, perlu lebih bertransformasi, karena kita itu mungkin akan menjadi orang yang nomor satu mengumpulkan buah karma buruk. Dan mungkin dibandingkan yang I'm not okay, you are not okay, kelahiran kita berikutnya itu akan lebih mengerikan yang I'm okay, you are not okay ya. Mungkin kita akan lahir jadi apa, makhluk yang cacing tuh lumayan ya, Bu, masih bisa menyuburkan tanah. Saya nggak tahu makhluk apa yang nggak ada fungsinya di dunia ini sama sekali. Saya nggak ngerti. Saya nggak oke, kamu oke. Nah, biasanya orang yang macam ini selalu merasa tidak layak untuk diberi kasih sayang. Saya merasa tidak layak untuk diperhatikan. Maka orang yang seperti ini itu akan cenderung depresif. Suka menarik diri dari relasi dengan orang lain karena merasa dirinya tidak layak untuk menerima itu semua. Tetapi dibandingkan yang dua di bawah, kalau kita dalam posisi seperti ini sangat amat lumayan. Karena biasanya orang yang depresif itu lebih mudah berubah. Kalau saya merasa tidak layak, itu biasanya diberi kasih sayang, diberi pencerahan oleh orang lain, itu tergerak untuk maju dan berkembang. Jadi beruntunglah kalau kita itu masih ada yang di kuadran kiri atas. Saya nggak oke, orang lain oke. Nggak apa-apa, depresi dikit gitu tuh nggak apa-apa. Karena orang yang semacam ini masih bisa berubah, masih bisa bertransformasi diri. Yang paling kanan atas itu yang dikatakan oleh Sadguru, kalau kita itu merasa oke, artinya saya itu dengan sadar punya pilihan untuk hidup lebih baik, dan saya merasa orang lain itu juga oke. Itu artinya orang lain di dunia ini tuh juga punya kemauan dan kemampuan untuk bertransformasi diri. Jadi, kalau kita itu mau mengubah diri seperti apa yang dikatakan Sadguru, bertransformasi, melumpuhkan atak kita, menghilangkan atak kita sampai sehabis-habisnya, kita menjadi problem solver, itu kita akan merasa oke tanpa merasa terganggu oleh dunia luar. Itu satu. Yang kedua, kalau saya merasa oke, Sadguru tadi mengatakan, banyak orang datang ke kita dan juga akan bertransformasi, maka orang lain itu akan juga menjadi oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, marilah kita bergerak ke kuadran kanan atas. Mulailah berubah dari diri sendiri, sehingga ada orang lain yang datang ke tempat kita dan bisa menularkan energi positif ke orang lain supaya orang lain itu menjadi oke. Dulu saya menjelaskan kuadran ini pakai teorinya Rogers. Sekarang saya lebih maju, Bu, pakai Dhamma menjelaskan kuadran ini karena nampaknya ini bisa sejalan dengan apa yang diajarkan dalam nilai-nilai Siddhartha Gautama.
Yang berikutnya ini adalah apa yang ada di piramida pertama tadi itu kalau dalam relasi itu bisa muncul dalam bentuk keadaan ego kita. Ata ya Bu, psikologi itu hebat banget ya, membahas ata loh ini. Ego itu kan ata. Sampai si Eric Berne itu bisa menemukan macam-macam wujud ata. Menarik ya. Jadi apa yang ada di piramidanya Maslow tadi, itu kalau kita terjemahkan dalam analisis transaksionalnya Eric Berne, itu wujud ego. Nah, wujud ego itu dalam diri kita itu ada 3. 1, ata atau ego parent, ego dewasa, dan ego kanak-kanak. Kita semua punya. Nah, kalau kita itu masih terjebak dalam ego parent, nah ego parent itu ciri-cirinya itu persis kalau orang tua kita dulu suka ngomelin kita ya. Ngomelin, mengkritik, mengevaluasi, menasehati. Nah, kita itu mengembangkan ata yang isinya macam itu karena kita itu pernah berinteraksi dengan orang tua dan kita pernah dinasehati, kita itu pernah dikritik, kita itu pernah ditolak oleh orang tua kita, dan kita itu menginternalisasi ego parent yang macam itu. Nah, ego parent ini atau ata parent ini, ciri-cirinya adalah butuh direkognisi, butuh dihargai, butuh diterima, butuh disayangi. Maka biasanya kalau ego parent kita yang muncul, itu kalau ada orang lain melakukan sesuatu yang nggak berkenan, wah, ata parent kita tuh muncul gini, kok saya nggak dihargai sih? Kamu itu kok kurang ajar banget ya? Kamu itu kok nggak menerima saya? Maka yang terjadi saya mengkritik orang itu, menilai orang itu, menganggap orang itu tidak hormat ke saya. Itu ciri-ciri kalau ego parent kita itu tinggi. Tapi kita juga punya ego kanak-kanak. Nah, ego kanak-kanak itu kalau dalam 5 sila tadi Bulani, itu biasanya terjebak pada suka bermanja-manja, suka disayangi, nggak mau rekoso. Maka ciri-cirinya adalah adiksi dan lain-lain. Oleh karena itu, kalau ego atau ata anak-anak kita itu muncul, maka yang terjadi itu kita itu loba dan dosa, Bu. Saya nggak mau rekoso, saya ingin memperoleh hal yang sebanyak-banyaknya yang menyenangkan. Nah, maka biasanya kalau ego kanak-kanak kita muncul, nah itu kalau diberi nasihat, mbok ya kita itu persiapan sebelum ada bencana ngeyel. Males, rekoso melakukan persiapan sebelum bencana. Saya maunya yang senang-senang, maka biasanya saya nggak akan melakukan nasihat yang baik. Ego dewasa itu kalau saya terjemahkan dalam bahasanya Dhamma, itu adalah ego ketika kita sudah meletakkan 3 hal tadi paling enggak. Meskipun kita itu belum bertransformasi sampai yang paling Yahud, tapi paling enggak ata kita itu sudah menanggalkan 3 hal itu, sehingga kita tidak terjebak untuk mengubah orang lain, atau kita tidak terjebak untuk mencari senangnya sendiri untuk kepentingan saya. Nah, ini kalau saya terjemahkan. Nah, celakanya dalam berelasi dengan orang lain, itu ego-ego kita itu saling bertransaksi nggak jelas, kayak panah-panah ini loh. Bulani jadi parent, saya jadi kanak-kanak. Bulani suka menasihati, saya suka ngeyel. Nah, wis konflik ini. Ata ketemu ata. Loba dosa moha ketemu loba dosa moha. Yang terjadi adalah konflik. Jarang sekali dalam interaksi itu adult dan adult ya. Dewasa dan dewasa. Kalau dewasa dan dewasa itu artinya kita sudah menanggalkan 3 hal tadi lalu menjadi lebih dewasa. Saya menghargai orang lain, saya tidak terjebak lagi dalam moha yang cukup besar, dan saya juga tidak begitu punya loba dosa. Tapi sayangnya itu interaksi kita dengan orang lain itu semrawut tanpa kita sadari. Nah, apalagi kalau kita lihat di slide berikutnya ini Bulani, ini lebih ngeri. Kayaknya adult to adult. Padahal yang tersembunyi itu parent ke child. Itu lebih ngeri ya. Itu loh kata Sadguru, bergaya-gaya spiritual itu loh Bu. Padahal sebetulnya yang terjadi ada ata tersembunyi yang orang lain itu nggak tahu.
Misal nih, saya bisa menasehati Pak Adi dengan gaya-gaya dhamma, itu bisa. Mosok Pak Adi itu nggak mau toh. Pak Adi itu kan belajar Buddhism sudah lama ya Pak. Mengapa Pak Adi itu atanya masih besar? Nah, ini kan saya itu seolah-olah menggunakan dhamma. Padahal saya mau mengeksploitasi Pak Adi supaya mau. Nah, ini kan berarti sebetulnya parent ke child. Saya memanfaatkan ego parent saya ke childnya Pak Adi. Tapi gayanya tuh gaya dhamma loh Bu. Nah, childnya Pak Adi misalnya yang butuh direkognisi. Malu dong dikatain Bu Susan. Saya yang sudah belajar dhamma puluhan tahun gak mau melunturkan ata. Akhirnya Pak Adi ngikut saya. Dan Pak Adi tuh mengidolakan saya. Wah Bu Susan hebat. Gak taunya saya itu sedang pakai parent untuk mengeksploitasi Pak Adi. Nah ini yang sering terjadi dalam interaksi. Maka Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara, saya ingatkan kembali dan saya akan menutup hari ini. PR akhir tahun kita semua adalah jadilah kupu-kupu yang menderita saat jadi kepompong. Lalu berjuang untuk menjadi kupu-kupu yang indah. Itu penuh perjuangan. Mari kita semua melakukan transformasi diri. Artinya bukan sekedar mengubah diri kita, tetapi kita benar-benar mengubah diri pada dimensi pengalaman dan persepsi baru. 4 syarat tadi itu adalah pengalaman dan dimensi baru yang mungkin sulit kita lakukan, tetapi marilah kita menjadi ulat yang bertransformasi menjadi kupu-kupu. Semoga semua makhluk berbahagia. Ya, luar biasa pengalaman kita hari ini untuk memberikan satu kesadaran bahwa so much to do, so little time. Begitu banyak yang harus dilakukan dan begitu sedikit waktu yang kita punya. Maka setiap momen, mari kita jadikan satu kesempatan bagi kita untuk membuat diri kita menjadi lebih baik, transformed, menjadi butterfly yang indah. Thank you, Bu. Semoga semua makhluk bahagia dan semoga yang terbaik datang pada kita semua. Sadhu. Sadhu, sadhu, sadhu.